Halo semuanya, semoga selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Majid. Saya berasal dari Pemalang dan saya belajar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan NIM saya 211070010 dan kelas saya S1TE 05A. Dan cita-cita saya yaitu menjadi engineer yang hebat serta pengusaha yang sukses di dunia dan di akhirat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subprogram, baik itu yang fungsi maupun prosedur. Ya, subprogram itu terletak sebelum program inti. Jadi itu sebelum program inti nanti ada subprogram. Dan pada tema kali ini kita akan menggunakan tema menghitung bensin dan menghitung jarak tempuh dan bensin setiap kendaraan bermotor ya. Jadi ini nanti kita akan buat subprogram yang berisi tentang perhitungan tentang jarak tempuh dan bensin yang dihabiskan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke videonya. Baiklah, di sini kita menggunakan website cwp.sh atau cwp.shell, dan ini adalah tampilan awalnya. Bisa dilihat, dan kita ubah saja langsung namanya. Ya, terus ini input string kita hapus karena kita tidak membutuhkannya. Kita akan masukkan using namespace. Kemudian kita akan membuat subprogram fungsi. Kita masukkan float karena saya akan menghitung pecahan di sini. Itu kita masukkan namanya. Karena kita menghitung jarak perjalanan, maka kita masukkan jarak perjalanan. Kita beri nama dengan jarak perjalanan. Itu kita beri kurung dan kita beri integer A dan integer B. Ini untuk variabel dan ya, situ kita masukkan program di dalamnya. Ini karena ini adalah fungsi subprogram fungsi, maka pasti memiliki nilai kembali. Ini kembalinya yaitu A dikali B, karena kita akan menghitung A dikali B. Itu kita tutup. Kemudian ya, ini sudah jadi ya. Ini adalah subprogram fungsi, dan kemudian kita akan membuat subprogram prosedur. Kali ini kita akan menghitung bensin per liter. Jadi kita kasih bensin liter saja. Itu kita masukkan cc apa aja yang diperlukan untuk menghitung bensin ya. cc, setelah itu buat hasil, kemudian buat ini kita kasih bintang. Kenapa ini ya bintang? Kenapa ini? Karena untuk menyimpan nilai akhir ya. Jadi nanti nilainya perhitungannya disimpan di bensin ini. Kita masukkan programnya. Ini kita beri tambahan dulu, ini jarak tempuh ya. Jadi nanti kita akan menentukan jarak tempuh di sini. Jarak tempuhnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan if else atau pemilihan ya. If cc kurang dari 150, maka kita masuk programnya jarak tempuh sama dengan 60. Kita menentukan jarak tempuhnya di sini. Nah, itu kita masukkan lagi else if
dengan 150. Nah ini kita menggunakan sampai ya, ini dan 2 itu artinya sampai. Dari sama dengan kurang dari sama dengan 180. Nah kita masukkan lagi programnya di jarak tempuh. Jarak tempuh sama dengan 30. Kemudian kita pakai LCD lagi. CC lebih dari 180 sampai CC kurang dari 600 cc motornya ya, kendaraan. Itu kita kasih formula lagi, masukkan jarak tempuh sama dengan 30, sudah 30 km gitu ya. Situ kita masukkan Rs nya, harus ada Rs nya. Jika bukan yang dimasukkan bukan angka-angka yang di atas dan angka yang di atas, maka jarak tempuh sama dengan 0. Terus itu kita masukkan operasi aritmatika. Ini untuk menghitung bensinnya ini ya, kita pakai bensin, kita masukkan dulu bensinnya ini ya, pakai yang ini, yaitu yang terakhir yang ada bintangnya tadi, karena ini yang akan menyimpan hasil akhirnya nanti. Sini sama dengan hasil dibagi jarak tempuh. Di situ kita tutup. Kita lihat ya, ini kita ganti programnya. Nah, ini langsung saja kita masuk program integer jarak koma kecepatan koma cc koma jarak tempuh 2 koma. Setelah itu ini integer itu untuk yang bulat ya, bulat semua. Itu kita juga akan masukkan float, yaitu untuk bilangan pecahan hasil koma waktu koma bensin. Itu kita pakai cout untuk menampilkan. Kalau cout pakainya ini ya, tanda kurang dari 2. Masukkan kecepatan kendaraan kurung kilometer per jam. Itu kita pakai Sein untuk memasukkan nilai dalam kecepatan. Sein kecepatan. Setelah itu kita pakai cout lagi. Masukkan waktu. Dalam kurung jam. Kemudian pakai Sein lagi untuk memasukkan waktu, masukkan nilai ke dalam waktu. Setelah itu kita akan memanggil fungsi ini, program fungsi. Ini kita menulis dengan hasil sama dengan, kita langsung sebutkan saja namanya. Ini karena tadi saya namakan jarak perjalanan, nah kita tulis juga jarak perjalanan. Situ kita masukkan ke dalamnya kecepatan
waktu. Ya, setelah itu kita menggunakan cout lagi. Cout habis dulu ini dah cout jarak yang ditempuh adalah kita beri sini jadi hasil, karena ini ya, ini di sini namanya hasil untuk penyimpanan nilai fungsinya tadi, maka kita di sini juga menggunakan hasil. Cout hasil, setelah itu kita beri kilometer dan kita tutup dengan N. Nah itu kita akan masuk ke subprogram prosedur ya. Kita lihat dulu cout-nya, kita kasih tulisan masukkan cc kendaraan. Nah, setelah itu kita akan menggunakan cin nanti untuk memasukkan cc. Nah itu kita langsung menghitung ya. Jadi untuk prosedur ini kita langsung panggil dengan cara menyebutkan namanya, ini namanya bensin liter. Jadi kita akan langsung panggil saja bensin liter dalam kurung cc, hasil, nah ini di sini pakainya tanda dan ini ya, bukan bintang lagi. Kalau di sini di dalam programnya itu agak beda. Bensin. Nah itu kita kasih cout lagi. Bensin yang digunakan adalah bensin, kita kasih jadi liter dan kita tutup dengan N. Setelah itu kita beri return 0. Ya, programnya sudah jadi langsung saja kita coba run. Oh, ada sedikit kesalahan. Bentar. Oh ini salah ini perjalanan ya, tadi salah nama, maaf ya. Dan programnya sudah berjalan. Yang masukkan kecepatan kendaraan, misalkan kita berjalan 100 km per jam, kemudian dalam waktu 2 jam, nah akan muncul disini langsung otomatis 200 km per jam jarak yang kita tempuh. Kemudian kita masukkan cc kendaraan kita, misalkan kendaraan kita 200 cc ya. Ini hasilnya jadi 6,66667 liter. Jadi ini penghitungannya adalah 200 km dibagi dengan ini kendaraan 200 cc, maka dan terus masuk ke sini jarak temunya 30 km per 1 liter. Jadi 200 dibagi 30 hasilnya 6,66667 liter. Ya, inilah programnya. Kemudian kita akan berlanjut ke flowchartnya. Ya, baiklah, di sini sudah ada flowchart yang sudah saya buat. Ini sesuai dengan program yang tadi ya. Jadi ini ada jarak perjalanan. Ini langsung masuk ke subprogram fungsi ini yang tadi. Ini jarak perjalanan.
ya, jarak perjalanan A, B. Terus langsung ini yang return ini pakai kotak karena ini ada operasi aritmatika di sini ya. Jadi A dikali B. Kemudian ini bensin liter, ini untuk yang apa namanya prosedur ya, program prosedur. Terus ini pakai jajar genjang karena ini termasuk salah satu inputan. Kemudian ini adalah operasi pemilihan atau if else, pakainya ketupat ya, belah ketupat semua. Setelah itu ini juga operasi masukkan, pakainya jajar genjang semua. Setelah itu ini semua mengarah ke satu titik, ya ini bensin, ini operasi aritmatika ya, jadi pakai ini persegi bensin sampai dengan jarak tempuh. Kemudian ini masuk ke dalam program start, ini adalah masukan yang ada dalam program. Setelah itu ini menu ini apa namanya, jajar genjang karena untuk menampilkan ya masukkan kecepatan, ini terus masukkan kecepatan. Habis itu ini juga sama. Setelah itu ini adalah panggilan subprogram fungsi ya, hasil sama dengan jarak perjalanan. Ini program fungsi, ini naik ke atas ya, sini program fungsi. Setelah itu ini seperti biasa masukkan lagi ya. Ini pemanggilan subprogram prosedur. Kalau dari bentuk default itu memang tidak berbeda, yaitu sama. Ini mengarah ke atas ya, ke sini lagi ya. Setelah itu ini adalah untuk output atau input ya, bensin, tuliskan bensin. Terus setelah itu finish dan sudah selesai. Setelah ada sedikit kata motivasi dari saya ya, ini janganlah kita melihat seseorang itu ketika dia sukses, tapi lihatlah perjuangannya. Karena jika kita melihat orang yang sudah sukses, kita tidak akan tahu seberat apakah perjuangan orang tersebut. Seperti halnya ketika kita menonton film Naruto, itu perjuangannya sangat panjang, dan berbeda ketika kita melihat film Boruto, karena itu ayahnya sudah sukses dan ya perjuangannya bisa dibilang tidak seberat Naruto. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tetaplah semangat.